Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Mengkonsumsi makanan yang terjamin halal adalah perintah syariat Islam. Maka saya di sini selaku siswa SMK 5 Malang akan memberi setidaknya terdapat 5 faedah mengkonsumsi makanan halal. Secara tegas, perintah mengkonsumsi makanan halal tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Makanan halal yang dimaksud harus mencakup dalam 2 kategori. Yang pertama, halal secara zatiah atau dari aspek wujud fisiknya. Yang kedua, halal dari aspek asal muasalnya. Makanan yang secara zatiah halal namun didapatkan dengan cara yang haram, seperti dengan cara mencuri misalnya, maka tidak akan memperoleh 5 faedah yang sebagaimana berikut. Yang pertama, menjadikan lebih bersemangat dalam beribadah. Makanan sangat mempengaruhi naik turunnya semangat orang dalam menjalankan ibadah. Jika ia terbiasa mengkonsumsi makanan yang haram, maka jiwa dan raganya secara otomatis akan malas beribadah, bahkan akan berani meninggalkan kewajiban. Sebaliknya, jika terbiasa mengkonsumsi makanan halal, maka ia akan merasa ringan dan penuh semangat melaksanakan ibadah dalam segala kewajiban syariat. Rumus ini sesuai yang diungkapkan oleh seorang sufi terkemuka, yaitu Sahil At-Tustari. Man akalal harama asad jawarihuhu. Barang siapa yang mengkonsumsi makanan haram, sya'am aba, maka anggota tubuhnya akan bergerak melaksanakan kemaksiatan. Alima aulam ya'lam, baik ia berkenan ataupun tidak, baik ia mengetahui ataupun tidak. Waman kana ta'matuhu halalan ata'athu jawarihuhu wa wuffaqat lil khairat. Dan barang siapa yang makanannya halal, maka anggota tubuhnya akan bergerak untuk melaksanakan ketaatan dan akan diberi pertolongan untuk melakukan kebaikan. Bahkan menurut Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, ibadah tidak akan bersih dan tidak terasa asarnya pada seseorang kecuali bila makanan yang masuk ke dalam perutnya adalah makanan halal tanpa disertai kesyubhatan. Sebab mengkonsumsi makanan halal adalah hal pokok dalam ibadah, dan sesuatu apapun tidak akan tegak kecuali hal pokoknya telah terpenuhi. Yang kedua, menjadikan pendorong terkabulnya doa. Jika ingin doa-doa yang kita panjatkan terkabul, kunci utamanya adalah hanya mengisi perut dengan makanan dan minuman yang jelas kehalalannya. Ini berdasarkan salah satu hadis di mana sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Rasulullah SAW agar doa-doa yang dipanjatkan dapat terkabul. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Niscaya doamu mustajab atau dikabulkan demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan satu suap makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari. Hadis riwayat At-Tabrani. Ketiga, menjadi sebab diberi keturunan soleh dan soleha. Berkaitan hal ini, Wali Kutubul Khuds Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitabnya Al-Gunaya menjelaskan, tak kalah tampak tanda-tanda kehamilan wanita, hendaknya suami menjaga makanannya dari yang haram dan yang syubhat, agar anaknya dapat terbentuk atas fondasi di mana setan tidak akan dapat menjangkaunya. Alangkah baiknya jika kebiasaan menghindar dari makanan haram dan syubhat dimulai saat prosesi pernikahan dan terus berlangsung sampai kelahiran anak, agar suami, istri, dan anak-anaknya nanti selamat dari godaan syaitan di dunia dan selamat dari neraka di akhirat kelak. Dengan melakukan hal tersebut, anak akan lahir sebagai anak yang soleh
berbakti kepada kedua orang tua dan taat kepada Tuhannya. Semua itu karena barokah menjaga makanan dari yang haram dan syubhat. Yang keempat, menjernihkan hati. Mengkonsumsi makanan halal juga berfaedah menjernihkan hati. Kejernihan hati dapat melebur segala penyakit hati serta dapat memunculkan berbagai jawaban atas segala kegundahan yang sering dialami. Dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangkan hatinya dan akan mengalirkan sumber-sumber ilmu hikmah dari hatinya pada lisannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Menurut Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bagi orang yang telah cukup tasawufnya, menjernihkan hati membutuhkan 3 kebiasaan penting, yaitu yang pertama, menyedikitkan makanan serta menjaga kehalalannya. Yang kedua, tidak berinteraksi dengan orang yang berambisi mengejar nafsu duniawi. Dan yang ketiga, selalu ingat kematian agar tidak terlalu banyak berandai-andai. Yang kelima, sebagai obat dari beragam penyakit. Selain faedah yang bersifat batiniyah, mengkonsumsi makanan halal juga membawa faedah yang bersifat lahiriah dan dapat dirasakan oleh tubuh secara langsung, yakni sebagai obat dari beragam penyakit. Mengenai hal ini, salah satu sufi golongan tabi'in Yunus bin Ubaid berkata, "Kalau saja kami memiliki uang 1 dirham dari yang halal, tentu akan kami belikan gandum yang akan kami tumbuk dan kami sajikan untuk kami. Setiap orang sakit yang dokter tidak mampu mengobatinya, maka kami obati dengan gandum yang kami dapatkan dari uang halal. Lalu ia pun sembuh dari penyakitnya saat itu juga." Perkataan Yunus bin Ubaid di atas adalah oleh Habib Zain bin Smith dikategorikan sebagai salah satu contoh nyata mengobati penyakit dengan mengkonsumsi makanan halal. Faedah mengobati berbagai macam penyakit pun tidak terbatas pada gandum saja sebagaimana dalam contoh, tapi juga berlaku untuk semua makanan halal secara umum, khususnya ketika diniati untuk berobat atas penyakit yang dialami oleh seseorang. Demikianlah 5 faedah mengkonsumsi makanan halal. Dengan ini dapat kita pahami bahwa di balik perintah syariat mengkonsumsi makanan halal, rupanya ada 5 faedah yang sangat-sangat bermanfaat bagi jiwa dan raga. Sudah sepatutnya kita memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi sekiranya betul-betul halal dari aspek zatiyah maupun dari aspek cara mendapatkannya. Jika menjadi kebiasaan dan dilakukan secara terus-menerus, insya Allah akan mendatangkan beragam hikmah dan faedah yang dapat kita rasakan langsung dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.